Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Noprita Herari MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Internasional, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan bedah buku Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia karya Yudi Latif dalam konteks komunikasi internasional. Di sini saya Pandu Alfiansyah tidak sendiri. Bersama teman-teman saya ada Akila Sukmawati, Hana Kamila, Hana Sasti, dan juga Lutfi Khairullah. Di sini mari kita mulai aja untuk pembahasannya. Oke, terima kasih Pandu. Oke, teman-teman, pernah nggak sih kita ngebayangin kalau seluruh perangkat elektronik di dunia itu bisa mati total? Atau bayangkan jika dunia itu kehabisan napas atau karena krisis iklim gitu. Nah, disinilah peran Indonesia itu muncul. Dan di bukunya Yudi Latif ini, dia itu mengutip kutipan yang sangat indah dan dia berkata bahwa benda ini akan menjadi tenaga bagi dunia yang bahkan belum pernah kamu lihat sekalipun. Dan menurut Yudi Latif ini tuh Indonesia juga bukan sekedar titik di peta, melainkan pemain kunci yang menentukan masa depan dunia lewat tiga hal besar ini. Dan di sini saya sudah mempunyai tiga pilar dari bagian 4, bagian 5, dan bagian 6 yang saya baca di bukunya Yudi Latif. Dan di bagian 4 ini membicarakan tentang sumber daya mineral dan signifikannya. Nah, di sini itu gagasan utamanya adalah bahwa kekayaan bumi kita itu bukan sekedar komoditas dagang saja, melainkan denyut nadi teknologi global dan kontribusi Indonesia itu yang sangat masih masif gitu kan. Terdapat 17% kebutuhan timah di dunia dan disuplai dari Bangka Belitung untuk merakit perangkat digital yang kita pegang hari ini. Terlebih lagi dengan 42% cadangan nikel global dan Indonesia itu menjadi penentu utama transisi energi hijau di dunia. Nah, tanpa nikel ini tuh revolusi mobil listrik di dunia itu tidak akan pernah bisa bergerak maju gitu. Lalu di bagian 5 itu tentang kekayaan hayati dan signifikannya. Dan Yudi Latif ini menempatkan Indonesia itu sebagai galeri evolusi global, di mana Indonesia itu bukan hanya hamparan tanah, melainkan laboratorium raksasa yang menyimpan keanekaragaman hayati tiada tanding. Dan kontribusi Indonesia itu menjadi lumbung pangan dan medis dunia, di mana di saat dunia itu terancam krisis kesehatan atau pangan, kekayaan plasma nutfa dan tanaman obat kita itu merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ketahanan hidup manusia dan kita tuh menjadi penyedia solusi bagi kesehatan global melalui kekayaan hayati yang kita miliki. Lalu di bagian keenam ini terdapat ditegaskan bahwa hutan tropis itu merupakan ensiklopedia kehidupan, di mana gagasan utamanya adalah hutan sebagai regulator dan pengatur iklim global. Dan Indonesia itu berkontribusi sebagai jantung hijau yang memompa oksigen dan menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Dan sebagai pemilik benteng keanekaragaman ini terluas ketiga di dunia, kita itu memegang tanggung jawab yang sangat besar karena signifikan hutan kita adalah titipan masa depan. Jadi menjaga hutan Indonesia itu berarti sama saja menjaga setiap napas yang dihirup oleh penduduk bumi. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas kenapa, why, kenapa dunia sangat bergantung pada kita, bergantung pada mineral. Tadi juga sempat dimention terkait nikel dan juga timah. Pertama kita akan bahas soal nikel. Bayangkan teman-teman, baterai mobil listrik sebagai sebuah wadah energi. Nikel berfungsi untuk meningkatkan energi density atau densitas energi. Sederhananya, semakin tinggi kandungan nikelnya, semakin jauh jarak tempuh mobil tersebut. Berdasarkan data USGS 2024, Indonesia memegang cadangan nikel nomor satu di dunia dengan 21 juta metric ton. Tanpa nikel, ambisi dunia untuk mencapai net zero emission atau energi hijau akan macet total karena baterai akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Kedua, timah. Kalau nikel adalah penyimpanan tenaga, timah adalah lem atau konektor digital. Di setiap handphone, laptop, atau satelit, timah digunakan sebagai bahan solder untuk merekatkan ribuan komponen elektronik di papan sirkuit. Menurut International Tin Association, Indonesia adalah produsen terbesar kedua di dunia. Jadi, setiap kali kita scrolling media sosial, ingatlah bahwa ada keringat bumi Indonesia yang menghubungkan arus listrik di dalam gadget kita. Lalu, apa sih relevansinya dengan mahasiswa komunikasi? Bukankah hal seperti itu harusnya dipelajari oleh mahasiswa teknik pertambangan? Kenapa? Karena mineral adalah alat diplomasi dan kedaulatan, teman-teman. Hilirisasi bukan cuma soal membangun pabrik,
tapi soal pesan strategis kepada dunia. Indonesia sedang melakukan rebranding. Kita mengirim pesan melalui kebijakan pemerintah bahwa Indonesia sudah naik kelas. Kita tidak lagi membiarkan negara maju mengambil bahan mentah kita, tetapi kita memaksa mereka berinvestasi dan membawa teknologi ke Indonesia. Ini adalah bentuk diplomasi mineral untuk memperkuat bargaining power atau posisi tawar kita di forum internasional seperti G20. Lalu ada konsep interdependensi global. Di dunia modern, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, teman-teman. Karena dunia butuh nikel dan timah kita. Indonesia memiliki kendali atas kedaulatan narasi. Kita tidak lagi didikte oleh kemampuan pasar global, tapi kita yang menentukan aturan mainnya. Kita sedang membangun nation branding sebagai mitra strategis global. Jadi bukan sekedar tukang sedia bahan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi untuk teori yang kelompok kita dapat ini, kita dapat teori free flow of information, di mana secara esensi teori ini itu merupakan aplikasi global dari libertarian teori yang dirumuskan oleh Siebert, Peterson, Schramm, dan juga Schramm pada tahun 1956 dalam Four Theories of the Press, di mana prinsipnya itu informasi ini harus mengalir secara bebas, terbuka, dan tanpa hambatan lintas batas negara gitu. Nah, logikanya sendiri itu menggunakan pendekatan marketplace of ideas, di mana kita ini percaya bahwa kebenaran akan muncul secara alami dari persaingan berbagai informasi yang bebas di masyarakat. Jadi, dalam pandangan ini tidak boleh ada pemerintah ataupun institusi yang berhak membatasi arus itu informasi tersebut gitu. Nah, kalau kita mau melihat sejarah lahirnya teori ini tuh kita harus melihat ke belakang tepatnya pasca Perang Dunia Kedua di tahun 50-an ya, di saat Perang Dingin, di mana saat itu kebebasan informasi ini menjadi senjata ideologi bagi negara-negara barat untuk melawan komunisme. Bahkan di tahun 1948 itu PBB lewat UDHR atau Universal Declaration of Human Rights itu terutama di pasal 19 itu tuh sudah mendeklarasikan bahwa kebebasan informasi ini merupakan hak dasar manusia tanpa memandang batas-batas wilayah gitu. Nah, tapi menariknya di balik idealisme tersebut ada kepentingan bagi negara-negara barat, yang mana mereka ini kan punya industri media yang besar ya, jelas sangat diuntungkan kalau pasar global ini terbuka tanpa adanya regulasi. Nah, dan realitanya pun memang terbukti tidak seimbang gitu, yang mana karena negara-negara barat ini memiliki industri media yang lebih besar gitu, yang jauh lebih besar, maka aliran informasinya itu menjadi satu arah gitu, cenderung satu arah dari negara barat ke negara berkembang. Nah, inilah yang kemudian menjadi memicu kritik dari Enrico ya, atau New World Information and Communication Order, sebuah gagasan dari UNESCO yang mana mereka ini menuntut arus informasi global yang tidak hanya bebas tapi juga harus berimbang gitu. Nah, untuk studi kasusnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang studi kasus, di mana studi kasus ini tentang kriminalisasi ekspresi publik melalui UU ITE. Nah, di sini juga terdapat artikel, isi dari artikel itu berjudul 138 orang kena jerat, UU ITE dianggap ancaman kebebasan berekspresi. Fakta kasus, banyak banget individu terjerat UU ITE, kritik atau pendapat di media sosial bisa dipidana, UU ITE dinilai sebagai pasal karet. Nah, seharusnya menurut teori, informasi mengalir bebas tanpa hambatan, tidak ada pembatasan dalam menyampaikan pendapat, dan yang terakhir mendukung kebebasan berekspresi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kalau dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, arus informasi belum sepenuhnya bebas karena masih dibatasi oleh regulasi, khususnya melalui UU ITE. Aturan ini membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung takut dalam menyampaikan pendapat atau kritik di media sosial. Akibatnya, kebebasan informasi yang seharusnya terbuka dan bebas dalam praktiknya masih belum sepenuhnya tercapai. Dari kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pembatasan dalam arus informasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan teori free flow of information. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal
keseimbangan antara kebebasan informasi dan juga regulasi yang ada. Boleh next? Baik, jadi sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.